Anda sedang mendengarkan Beyond Podcast bersama Hendy Suryo Laksono. Anjir, agak deket Pak. Hendy Suryo Laksono. Dengar Pak tadi tapi ya. Ketum kita. Ini dia ketum kita setelah sebenarnya Pak, waktu selesai dilantik itu aku udah ngomong besok langsung podcast kali. Ngeri. Karena ngeri. itu kan selesai Munas hari Sabtu, Minggunya mau take podcast. Yang di sebelah sana golf Pak kebetulan. Oh gitu ya, beda sekarang ya, beda. Bapak Dirga ini beda sekarang. Saya sudah. nyari leads lah makanya. Oh, betul. Ya, ini kan saya masih harus kerja 1 minggu ya bro. Oh, betul. Ya kan ini emang kenapa ini kita? Ini kita Kerja. Kita bekerja. Iya. Ini hari Sabtu jam 4:30 loh ya. Oh, Reminder teman-teman, ini hari Sabtu jam 4:30. Tolong chatnya. Ya. Biasanya suka jam-jam segini tuh suka klien paling banyak revisi Pak. Sabtu 4:30 ya. Sabtu 4:30. Oh saya berubah pikiran. Nah itu sering sekali. Oke, memang sudah template dari sananya. Iya. Ya siklus kehidupan. Iya, no further ado lah, kita langsung ke ini bintang tamu kita ini seorang ketum yang baru saja terpilih, luar biasa. Siap. Ini tapi perjuangannya dari anggota bawah, terus Golkar Institute ya. Iya. Tuh masuk sekretaris ya kan. Jadi kita waktu itu ikut di HIPMI itu sudah tahun ke-8 ini. Nah, Wow. 8 tahun kita menyaksikan bagaimana HIPMI Kota Malang ini berdinamika selama 8 tahun. Wow. Pergantian ketua umum mulai dari Mas Andi Reza, Mas Yusda, Mas Cangge, Mas Cung, Mbak Kartika. Nah, akhirnya sekarang kita diamanai jadi ketua umum. Jadi sempat merasakan bagaimana memang WA tidak dibalas sama ketum, itu sudah pernah merasakan. betul. Gitu ya. Anggota-anggota itu sudah biasa ya. Iya. 8 tahun bro. Cuman saya salah satu yang menyambut Tum Hendy ya, karena dari arek-arek, teko arek-arek. Konco arek-arek. Iya, jadi seperti rasa saya bukan anggota HIPMI tapi merasa dekat sekali. Merasa dekat Iya, ya. padahal kenal juga waktu itu dikenalin Tum Noval saya. Iya. Diajak ke Fosco gitu Ngopi. kan, terus ngopi. Chef. Ya udah Iya. langsung bikin grup. Anjay keren situ. Event-event politik ya kan. Yes begitu. Jadi ketahuan saya kerjanya apa, Pak. Apa yang akan kita bicarakan hari Enggak, ini, ini Bapak? kita di Beyond podcast Business and Beyond itu biasanya membahas tentang founder bisnis. Ya, Oke. Nah, oke. saya kebetulan senang sekali Tum bisa datang ke sini karena dari lama saya menikmati karya-karya Anda. Kan F&B. Oke, iya. Bisnis cocok. itu karya loh ya. Yes. Karya. Karya dan kekaryaan. Betul. Opus operis. Itu dia. Ini baru 5 menit sudah mendapatkan ilmu baru. Sampai kenyang Kita ini. cek virality score-nya nanti. Jadi Ya. pernah menikmati karya yang mana? Kalau saya Fosco. Fosco. Mas Karena Dirga? Sama sama ya, Fosco. ya Fosco terus kan DFL. Diavel baru-baru ini kan di itu. Cuman saya yang punya kedekatan emosional itu sama Fosco itu karena dulu kalau nyari tempat kopi di era-era itu ya itu sulit banget. Yang paling reliable ya. Yes. Terus misalkan Dapat yang kalau diandalkan. mau cari yang misalkan ya tengah, terus tapi makanannya oke, terus kopinya juga enak, servisnya oke. Nah itu tuh antara harus lompat tinggi banget ke yang fancy banget, ke bawah nggak ada waktu itu nggak ada itu ya. nggak ada. Jadi yang cocok di kantong dan enak itu di situ. Jadi sering banget itu. Jadi kalau misalkan ada CCTV tahun-tahun era segitu mungkin ada banyak wanita yang saya ajak ke sana. Jadi tapi itu real Mas, bahwa orang ke Fosco ini kan tahun ke-13, tahun ke-13, 14. Luar biasa. Orang ke Fosco itu nearly adalah orang yang sama di hari yang sama dengan pesanan yang sama. Wow. Nah, jadi kita bertumbuh dan berkembang seiring dengan menuanya customer. Wow. Kebetulan saya umur 13 tahun Iya, juga 13 tahun ini. juga ya tahun ini. Sehingga memang ada beberapa yang merasa Fosco itu mulai nostalgic. Tapi jeleknya bahwa pasar sekarang semakin cepat sehingga regenerasi bawahnya itu kurang. I see. Yes. Jadi gitu. Tapi iya. positioning itu memang tercipta dengan sendirinya atau memang sudah grand design? Koyo set rocker ya. Jadi mungkin kalau yang sering tanya apa yang aku lakukan di Fosco, yang setiap aku lakukan di Fosco selama 13 tahun tuh nearly konsisten, yaitu bertemu dengan orang yang berbeda-beda dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Aku ingin LC Pak di Fosco itu. Jadi pindah-pindah meja, terus kita ada yang sambat, ada yang
happy-happy, ada yang berdiskusi macam-macam, sehingga telinga saya terbiasa mendengarkan celetukan-celetukan atau sambatan-sambatan kawan-kawan, arek-arek. Gitu. Itu yang lama-lama merasuk ke dalam jiwa dan membuat apa yang saya lakukan sekarang itu selalu dibarengi dengan konsep aktivisme ekonomi. Oh, cocok. Yes. Jadi emang bener-bener mendengarkan dari arek-arek ini ya. Wow. Soalnya lek gak dirungokno gak tuku arek-arek. Jadi dirungokno sih baru tuku arek. Oh, betul. Kopi ya. Iya. Lumang sambatanmu gerung mari kopine wis entek. Iya. Mana. Itu. Iya. Sama koleksi kopinya banyak bijinya. Ya. Itu saya suka sekali. Jadi walaupun misalkan seminggu 2-3 kali, pertama misal pacaran, terus meeting atau apa, nggak bosen. Bisa teh, bisa kopi. Gitu. Masuk kemana-mana ya. Yes. Bahkan dulu sempet saya lagi ngopi yang di dalam itu, terus ada MLM sedang pitching. Wah, memang itu, memang. Jadi itu, aduh, jangan-jangan saya target berikutnya. tapi kalau ngomongin orang itu ya Mas, aku menjadi saksi bagaimana mobilnya mulai dari Altis sampai sekarang BMW X3. Wow. Jadi sehingga kadang-kadang apa yang menurut Yes, kita yes, itu yes. weird, aneh. itu works di orang lain. Wow. Itu. Wow. Karena orangnya selalu ke situ sehingga Yeah. saya tahu wah ganti motornya kan ngono. Wah, Itu yang ternyata. saya mengamati perubahan ekonomi customer itu juga dari bagaimana mereka setiap hari ke situ. Luar biasa. Kok wis gak ambek sing iki kan ngono. Tidak hanya ekonomi tapi namun juga status sosial dan relationship. Wow. Keren. Itu pemetaannya. Tapi konsisten memang. Ya, 13 tahun Yes. Fosco berdiri. Tipsnya biar sustain gimana di kala kita ngomongin F&B ini, aduh setahun 2 tahun udah. Iya lah, dikala senja sejuk pelita. Waduh. Enggak, kalau aku sih sebenarnya nomor satu bahwa apa yang aku lakukan itu selalu maraton, Mas. Oke. Jadi, Long run. long run. Aku Yes, nggak yes. pernah ngejar sesuatu Sprint, ya? yang sprint karena aku tahu kemampuan paru-paruku itu nggak Oke. sekencang itu, sehingga aku mau semuanya dicicil pelan-pelan Oke. sampai pada akhirnya sampai pada tujuan. Oh, Gitu. paham. Ya termasuk caranya kalau secara teknis ya bagaimana ngelola cash flow, bagaimana ngelola customer, manpower, community. I see, community ya. Tapi kalau dibilang growth-nya kenceng ya aku mengamini bahwa enggak juga. Oke. Tapi Napasnya karakter panjang. saya itu. Yes. Dan juga ini satu informasi yang saya dapat dari A1 lah, ada A1 brand. Jadi Fosco itu satu-satunya ada satu produk yang sekarang lagi tren dan itu cuman di Malang cuman Fosco doang. Yang apa outlet partner ya ngomongnya. Outlet partner. Outlet ya. partner. Jadi kalau mau nyari di tempat lain nggak ada, cuma di Fosco Cuma di yang ada. situ ya. Gitu. Kok setengah-setengah sih promosinya? Enggak. Karena nggak bayar di situ. Nggak bayar. Gitu. Iya. Kalau di sana kan ada etalase, nggak apa-apa. Meja ini diganti etalasenya itu. Iya, boleh. Tak omong no, ono Oke. Mbak E pisan ya nggak apa-apa. apa-apa. Nggih kelambi ijo ireng itu. Semakin spesifik ya. Iya, semakin spesifik ya. By the way bisa dipakai di ruangan yang indoor. Iya, bayar soalnya nang aku. Oh iya. Iya. Fee khusus ya. Iya. Luar biasa. Nah, ini serunya lagi ya. Kan kalau kita tadi ngomongin Fosco 13 tahun orang-orang taunya oh ini yang punya Fosco. Ternyata tidak hanya berhenti di situ. Saya ngikutin Tom Handy ini juga beberapa bisnis-bisnis yang mulai aneh-aneh. Aneh-aneh kayak apa iku, Mas? Kayak kafe ono kiri. Kafe ono kiri ya. Nah, iku Iya, kan iya, konsep kayak biasanya orang ya makan di lalapan, ngono. Ono kiri Ono kiri dijejek. Heeh. Kan ono aktivis ya kan di nggak bisa ada. Nah, itu di situ bahkan ono fitur-fitur yang kayak apa bisa di meja ya ngasih makan terus ada itu shelter nggak sih sebelah itu? Itu sekolah, Mas. Sekolah Anjing. STNK. Bukan. Kudu. Sekolah anjing. Oh, nah ono terus apa namanya juga ada yang di ini apa namanya kucing juga ya ada kucing. ya. Terus tadi saya baru tahu yang apa ulang tahun itu. Oh, Geladox. Geladox, Geladox. es krim anjing. Es krim anjing. Iya. Bukan es krim gitu. Bukan, saya anjingnya doang. Itu kan maksud Anda? Enggak, tapi itu semua lahir dari perbincangan kecil di Fosco. Jadi Oke. mungkin kalau aku flashback ya, pertama ada Pauvilian Dog Cafe itu ada punyanya Mbak Tata sama Mas Billy. Ketika datang ke saya tuh orang yang paling gampang ngomong masuk gas. Oke.
pilihannya tuh kalau ada orang nyampein ide ke saya, Mhm. itu kalau nggak tak balas masuk ya tak balas gas. Oke. Luar biasa. Masuk gas. Nah, Mhm. karena saya merasa sebenarnya banyak orang punya semangat dalam bisnis, Oke. cuman mereka nggak tahu teknikalnya. Oke. paham. Mungkin salah satu tugas saya di dunia adalah membantu mereka untuk merealisasikan apa yang jadi Ideasi jadi ideasi. Karena Keren. saya percaya ketika bisnis itu dijalankan dengan hati atau dengan passion, Mhm. itu spirit maratonnya tuh luar biasa. Ah, Karena yes, bisnis yes. ku angel, Pak. Oke. Angel iki barang Bener, jancuk bener. iki. Bener, Iya, bener. iya, iya, iya. Kita Setuju, melakukan barang yang dalam tanda kutip olehnya nggak mesti. Betul, betul. Habis itu tagihannya pasti. Yes, yes. Terus kita mau sampai kapan melakukan ini? Kalau Betul, nggak ada betul. bahan bakarnya namanya passion. Oh. Betul. Berarti ketika ada orang yang masuk dan ngajak kerjasama, yang dilihat itu idenya dulu atau orangnya dulu? Orangnya dulu. Orangnya dulu. Orangnya dulu ya. Komit atau konsisten nggak? Yes. Ketika nomor 2 idenya seaneh apapun idenya, kalau orangnya komit dan konsisten Pasti masuk. bisa. Oh, Ya, Masuk. Saya pernah ini dapat omongan dari salah satu mentor saya lah, yang juga ngerubah mindset gitu ya. Dulu kan saya soalnya dari lama itu karyawan terus mas, karyawan. Nah, terus dia ngomong yang bedain karyawan sama business owner tuh gini, orang mau ngasih uang ke kamu misalnya 10M, dia lihat kamu, apakah kamu orang itu kalau misalkan dikasih uang 10M ditenggelemin, berusaha naik atau ya wes aku tak kelepai. Kelepai, Jadi ampun. apapun yang terjadi berusaha langsung keluar gitu, ngeyel banget gitu. Nah dari effortnya itu yang menentukan bahwa orang ini melihat kamu itu ada value-nya di situ. Nah akhirnya itu yang berubah banget. Oh bener ya, selama ini kadang kalau janjiin project atau sesuatu saya selalu ngambil sisi kayak teknis atau skeptikalnya. Karena takutnya dulu waktu karyawan kan selalu ditanya itu. Ya apa iki ngene? Wah, iki angel iki ngene. Nah, tapi kalau lihat Tom Handy tadi gas ini Gas gitu. masuk, Masuk. pilihannya mek loro tok. Luar Gas biasa. masuk, gas masuk. Mau nggak mau ya ada yang Gas. iya yang bisa menentukan ini berhasil atau enggak dilakukan ya. Dilakukan. Eksekusi ya. Toh kan saham saya kecil, kalau njogro kan mereka. Kalau ciri-ciri that one thing yang Mas lihat itu, oh ini kayaknya orangnya bisa. Itu apa Mas? Sparks iki taek tapi it really works. Kita kalau ngomong sama orang ya, terus ngelihat sparks di matanya itu kan oh iso iki. Ketika ngomongkan ide itu bukan semangat lagi, sparks Pak. Apa ya? Berapi-api ya. Berapi-api. I see, Aku I ketok see. Pak. Aku seneng iki. Oh, Bedo gak ambek tentu seneng, gak ngerti. Iya. Iya, tapi ini masuk akal ya. Yang dulu di podcast kita sempat ngomong ada bisnis itu bukan soal orang pinter gimana eksekusi atau gimana ya, tapi dia ngerti betul dari apa ya 30-100 ini lah. Dari end to end-nya tuh ngerti banget semuanya gitu ya. Itu termasuk spark juga ya. Iya, dari karena ideasinya ngerti setiap gitu ya. orang seiring dengan perjalanan bisnisnya mereka pasti akhirnya nemu satu keyword ya. Misalkan Mas Lanang, agensi atau Mas Dirga agensi, Mas Noval keuangan. Ono sing orang keywordnya memang kambing, Pak. Ketika ngomongin kambingku kemarin mana? Aku happy. Ono sing keywordnya anjing, ono keywordnya ulat Hongkong, ono keywordnya Ulat kucing. Hongkong, terong Belanda. Terong Belanda. Itu mungkin menurut kita konyol, tapi itu the whole world untuk mereka. Nah, tugas kita kan nge-switch ini bagaimana mempunyai value-value ekonomi yang akhirnya membuat sparks mereka tuh nggak pernah mati. Manusia ada keywordnya ya. Keren. Yes, Handy Venture silakan teman-teman. Keren. Jadi kita ya kayak ya hitungannya kayak social page ya. Satu orang itu ada keywordnya apa itu ya. Ada kita bisa ngelihat. Tapi kadang-kadang orang-orang nggak tahu ya dia punya keyword itu. Iya. Kalau Ngowos orang aja nggak ngomong sadar ya. ngowos terong, disuruh jualan terong belum tentu bisa. Tapi mereka happy dengan dunia terong. Nah, tugas kita kan nge-bridging. Dia good on it itu ya, pinter banget. Ngomongin yang kambing itu katanya di SC. Nah, itu juga salah satu yang unik dari Tom Handy ini ya. Dia adalah satu-satunya bisa dibilang yang salah lolos satu mungkin ya. Mungkin salah satu ya. Jadi ada salah satu gelaran yang pengusaha pitching gitu di salah satu brand dan yang tembus nasional 2 kali. Iya, 12 besar nasional 2 kali. 2 kali. Wow. Itu salah satunya Tom Handy gitu. Menarik. Gimana itu? Jadi Boleh yang ceritain? Yang pertama dulu, yang pertama di ya, SC saya itu ikut pertama itu bawa satu produk namanya Geladox. Oke. Geladox ini
konyol, ini adalah sebuah gelato yang terbuat dari susu kambing, Oke. rendah laktosa, Oke. dan berfungsi untuk mengenhance bonding antara pemilik anjing dengan anjingnya. Oh. Oke. Bisa Itu gitu ya? itu Geladox. Wow. Jadi anjing itu kalau di kalau di Kameramennya ketawa, kamu anjing ya? Bercanda. ya kalau di alam liar itu Oke. dia omnivora. Jadi Yes. dia makan buah dan makan daging, Daging. makan sembarang lah. Nah, di Geladox itu memang terdiri dari beberapa komposisi yang memang sesuai dengan nature-nya si anjing. Oke. Tapi rendah laktosa, terbuat Oke. dari susu kambing. Yes. Kita Manusia, majukan itu. Di satu sisi manusia itu kalau punya anjing Yes. itu kalau menurut kita punya anjing, tapi Yeah. kalau menurut mereka itu adalah Bagian bagian keluarga dari ya? keluarga. Ya. Oh iya iya. Sehingga iya, iya. POV-nya berbeda. Iya. Nah, kemudian saya tawarkan produk ini, saya nge-pitch, pada akhirnya itu dapat Best Business Prospect Nasional Wow. dan masih luar work biasa. sampai hari ini. Luar Itu biasa. untuk Luar Geladox. biasa. Nah, kemudian saya jalankan itu terus, permintaan akan susu kambingnya meningkat. Akhirnya saya ketemu sama satu orang yang punya keyword kambing. Yang tadi. Kambing. Ketika ngomong kambing, sparksnya keluar. Yes, Akhirnya yes, saya yes. merasa di satu sisi butuh supply untuk susu kambing terus-menerus Yeah. nih. Di satu Mhm. sisi ada orang yang ternak kambing. Akhirnya saya masuk di ternakkambing.id. Tahu. Ini juga Ternakkambing.id. kerennya adalah kamu bisa invest, ya ngomongnya invest ya bahasanya ke kambing itu, tapi marketplace kan Itu sistemnya. konsepnya gini, bahwa berkurban Ya, dalam umat Islam itu adalah sebuah kegembiraan ya. Oke. Dan tidak ada umat muslim yang tidak ingin berkurban menurut Ya. saya. Nah, padahal di satu sisi inflasi harga kambing itu setiap tahun naik. Betul. Tidak betul. dibarengi dengan naiknya UMR atau pendapatan. Yes. Nah, kita masuk di ekosistem itu bagaimana menjembatani teman-teman ini Mm-mm. bisa punya harga fix dalam membeli kambing ketika dia kurban. Ternakkambing.id. Itu juga ini ada salah satu saya mengamati waktu kemarin ada ini kan keyword di TikTok itu yang gini, dia promosi kambingnya bagus-bagus ya di TikToknya. Nanti saya mau yang itu yang nomor 9 misalnya. Oh iya, Live cek di kandang aja. Waktu datang ternyata yang 9 itu udah sembunyiin, yang bagus-bagus yang di TikTok. Adanya yang lain gitu. Lah tapi udah terlanjur datang ke situ ya nggak dapet yang itu. Dan ini kalau ternakkambing.id ini bisa memangkas Kita itu ya, sama memangkas itu. transparansi juga gitu ya. Aksesibilitas ya ininya. Aksesibilitas, Jadi ya. semua orang bisa mengakses, Yes. transparan, semua Yes. bisa ini. Wow. Yang kerennya lagi waktu di DSC di depan juri dia bawa kambing, Bro. Oh, boneka kambing. Boneka kambing. Iya, karena itu saya merasa bahwa setiap orang itu tidak hanya dilihat sebagai orang, namun Yes. sebagai keyword atau narasi. Nah, Untuk mempertebal nice, narasi itu dan mempermudah orang mengingat kita ya itu yang saya lakukan. Wow, langsung bikin Serius, efek bro. kejut ya. Halo efek ya Iya. kalau fenomena psikologi Keren, namanya ya. keren. Keren. Nah, Itu ini kok ya, bisa lanjut dulu. itu idenya gimana itu? Awalnya bisa sampai kayak Ya Aku karena saya Korea, Pak. Saya kalau mungkin ada beberapa nice. orang yang ngomong bahwa HIPMI itu harus sukses. Saya satu-satunya ketum, salah satunya yang ngomong saya bukan orang sukses gitu. Saya berproses, berprogres dan akan membersami teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Dan mungkin saya akan gagal juga secara fairly saya akan gagal juga, teman-teman juga akan gagal dan saya akan menceritakan kegagalan itu secara fair. Karena itu sebagai proses pembelajaran. Maka dari itu ketika saya banyak ngopi, saya melihat dalam tanda kutip kalau kita ngomong bisnis itu kan erat dengan kapitalisme. Ya. Nah, kita menggunakan konsep baru sekarang yaitu kalau saya yang ngomongnya aktivisme ekonomi, yaitu bagaimana merubah kapitalisme itu lebih sustainable dan berkelanjutan. Lewat dampak-dampak bahwa kapitalisme itu harusnya membawa dampak-dampak bagus untuk ekonomi sosial lewat dukungan politik. Oke. Gitu. Keren. Itu yang sedang kita usahakan, Mas. Ini Wow. keren. Berarti ini salah satu visi yang akan diemban ke depannya yang dicoba Insya Allah, ya. dilakukan ya. Amin. Kita sangat berharap sih. Mm-mm. Karena kan kalau dunia sekarang kolaborasi ya. Yes. Kita ngomongin saling membantu kan bukan zero sum game juga. Iya. Semua naik, semua happy, ekonomi tumbuh, Malang jaya. Tetap ya. Serius sih, Bos. Cuman ini kan fungsinya kita bikin podcast ini kan supaya bisa dikliper di berhasil. Berani ber-ASL. Iya, Berani Berani berhasil. berhasil. Berani berhasil. Nah, serunya adalah ini bahasa-bahasa yang di bisnis dan menurut saya kalau saya belajar sendiri ku rumit ya, Pak.
Tapi pas ngobrol sama Tumendi iki iso disimplifikasi lah intinya. Yang mana kerumitannya ini dipecah ambek DE. Kayak dipecah-pecah di belakang gitu loh. Ngobrol. Jadi misal ngobrol dia pastikan wis in the same page gitu. Dia tambah lagi tingkatan ngobrolnya gitu. Jadi ngobrol ambek Tumendi iki enggak selesai nek dalam waktu ini 15 menit gitu. Saya sudah basah kena jilatan Anda. Tai doli saiki, Bro. Ilmu dolopnya ini udah level 3 ya kayaknya. Dolop iki. Enggak, Bro, tapi temenan. Aku nek ngomong elek-elek. Bagus. Masih di depan podcast? Iya, beneran. Oke. Tapi itu menurut saya ya, dan buat teman-teman ini mungkin akan relevan bahwa ketika kita mau ngobrol sama orang, kita harus mempelajari orang itu. Jadi orangnya mempelajari tentang kita mempelajari tentang mereka. Salah satu cara agar aku ini senangannya melok business competition, Mas. Dan setiap business competition aku selalu mempelajari siapa jurinya sampai secara mendalam. Geladox itu aku lolos gara-gara aku tahu salah satu jurinya itu punya anjing. Dan ketika jurinya ada 3, aku hanya tembak satu ke satu. Dan aku tahu nama anjingnya siapa dan aku sebutkan nama anjingnya, dan masalah personal ternyata menyelesaikan lebih banyak kerumitan yang kita ilmunya personal, Pak. Hidup itu pada akhirnya ya manusia sama manusia. Wah, Sun Tzu banget ini. Bisa ya kita ngelepas gimmick-gimmick, ya ini just manusia sama manusia. Wow. Benar. In touch. Dan itu yang kalau nggak, itu kan tadi yang diomongkan sama Tumendi itu yang ke juri ya. Sebenarnya kalau dia cerita flashback ke belakang, sing dia mendengarkan customer dan lain-lain itu ya manusia by manusia. Makanya hubungan manusia. Betul. Keren luar biasa. Intinya itu, Bro. Karena sekolahnya di Macung Human Research. Siap. Kalau di Asia jadi Sir Handy. Iya, jadi Sir. Gitulah. Pendidikan di Indonesia itu harusnya lebih memanusiakan manusia. Yes. Keren ya. Ini ya, maksudnya akhirnya kita bisa mendengarkan satu isi full podcast yang nggak cuma insight dari kita berdua, Bro. Ada dari luar gitu. Dan sekarang kita sangat terhormat sekali sih Ketum Hendy berkenan ke sini di gubuk UMKM podcast ini ya. Bener. Yang bahkan follower subscribernya juga 100 juga belum. Nah, walaupun view-nya udah. Ini bukti bahwa Ketum Hendy ini sangat ini ya. Membumi. Down to earth. Dia di basement 7. Di bawah tinggal beli Shinsui aja soalnya sudah basah. Terima kasih ya Ketum sudah berkenan hadir di sini. Mas Dirga, supportnya Uraga top, Mas Lanang terima kasih banyak. Punchline-nya top. Cocok jadi komedian Anda ya. Cocok. Tapi beliau ini bisa menyesuaikan di mana harus berpolitik, di mana harus berkomedi, Pak. Itu dia. Tak balas titik, Kak. Enggak apa. Saya dipuji menutup podcast saya. Terima kasih menonton Beyond Podcast. Kalau misalkan ada yang pengen belajar itu bisa nggak, Mas? Datang ke Fosco terus ngobrol sampai sampean gitu bisa nggak? Saya sering di Fosco di jam-jam kerja. Itu. Kalau nggak di Fosco saya nemeni Mas Jo. Cuman itu aja. Berarti bisa, guys. Jadi aksesnya menuju sana juga sudah dipangkas. Nggak perlu ada tiket. Tidak perlu ketik mau untuk mendapatkan. Nggak usah. Iya. Itu temui saja. Terus juga, ini yang tadi soal chat juga beliau ini sangat responsif di DM juga. Hampir di semua channel yang ada beliaunya ini juga. Wongki, adminnya apa? Berarti wongnya gak lapo-lapo. Ya. Itu ya. Jadi nggak harus melalui kita ya, nggak usah ya, langsung aja ya. Apa IG-nya? @hendysyuro_ atau @berani_berhsl. Nah, nanti ditulis di sini ya, editor. Yes. Gitu. Terima kasih. Kayak politisi kan. Iya. Thank you. See you.